guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bahas tentang profil dan beberapa fakta menarik dari Chef Juna. Sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan like videonya. Selamat menonton. Junior Rorim Pandri atau yang lebih dikenal dengan Chef Juna adalah seorang koki profesional kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juli 1975 atau berumur 45 tahun. Chef Juna adalah seorang koki spesialis makanan Jepang dan Prancis yang telah menghabiskan waktu selama kurang lebih 12 tahun di luar negeri. Namanya terkenal karena menjadi salah satu juri dalam ajang MasterChef Indonesia, di mana dia dinilai sangat kejam, galak, dan pedas dalam memberikan komentar. Juna juga dikenal sangat tidak ramah, bahkan sampai menuai berbagai kecaman dari para penonton MasterChef Indonesia. Namun di balik ketidakramahannya tersebut, Juna memang menyimpan potensi dan kemampuan memasak yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dari perjalanan karir dan pengalamannya selama menjadi chef di luar negeri. Semasa muda, Juna tergolong anak berandalan. Tatonya sendiri dibuat pada usianya 16 tahun. Dan tato pertamanya di tahun 1991 yang dibuat di Bali pada saat ia masih duduk di bangku SMA. Bagian tubuh yang pertama kali yang bersentuhan dengan jarum tato adalah pergelangan kaki. Merasa tidak puas dengan hasilnya, ia pun menggantinya dan sekarang sudah tertutup tato lain. Juna juga menggambar bagian punggungnya saat menjadi mahasiswa di Jakarta. Saat usianya masih 17 tahun, dia membuat geng bernama Bad Bones. Geng ini selalu mengendarai Harley Davidson bersama-sama tanpa peduli kemanapun mereka akan pergi. Sempat menjalani kehidupan yang luar biasa keras, dia pernah diculik, disiksa, hampir ditembak, dan mengalami overdosis. Namun kemudian pikirannya pun berubah dan berniat memperbaiki diri. Kemudian setelah lulus SMA, dia sempat melanjutkan kuliah di jurusan perminyakan selama 3,5 tahun. Sayangnya, kuliahnya tidak selesai karena dirinya terlalu nakal pada saat itu. Gagal lulus kuliah di Indonesia, Chef Juna pun berinisiatif untuk memperbaiki kehidupannya. Dia pun pindah ke Brownsville, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1997 dan menjual motor kesayangannya demi biaya sekolahnya di sana. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelumnya Juna berkeinginan menjadi seorang pilot, namun impian itu kandas di tengah jalan karena kendala ekonomi. Di Amerika, Chef Juna masuk sekolah penerbangan dan berhasil lulus mendapatkan lisensi pilot. Selang beberapa lama, ketika dia sedang mengambil lisensi komersial, sekolah penerbangannya bangkrut sehingga dia pun harus pindah ke Houston untuk melanjutkan pelatihan. Namun, akibat krisis moneter di tahun 1998, orang tua Juna mengalami kesulitan ekonomi sehingga memaksa Juna mencari uang sendiri untuk biaya hidupnya. Tinggal di luar negeri, Juna masih ilegal dan tidak punya surat izin kerja. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Demi mempertahankan hidupnya di negeri paman Sam tersebut, dia pun rela bekerja apa saja. Kemudian, ia berkesempatan untuk bekerja di sebuah restoran Jepang. Awalnya di restoran tersebut, Juna ditempatkan sebagai pelayan. Dalam waktu 2 minggu, berkat keuletan dan ketekunannya bekerja, dia mampu membuat atasannya tertarik dan mempromosikan dirinya untuk mendapatkan permanen residen. Dengan proses yang panjang kurang lebih selama 5 tahun, Juna pun naik level. Puncaknya adalah ketika ia mendapat sponsor green card. Karena Juna memiliki keahlian yang tidak dimiliki penduduk Amerika, yaitu membuat sushi. Di tahun 2002, Juna mengambil alih posisi sebagai head chef atau kepala koki di restoran tempat ia bekerja, karena sushi master yang melatih Juna pindah ke restoran lain. Selanjutnya, pada tahun 2003, Juna pun pindah ke restoran sushi nomor 1 di Houston yang bernama Uptown Sushi dan menjadi eksekutif chef di sana. Lama-kelamaan, dia jenuh dengan masakan Jepang, sehingga dia harus pindah ke restoran Prancis, The French Laundry, yang dikenal sebagai restoran yang menerapkan standar tinggi. Dia pun harus belajar lagi dari awal. Di sana, dia dididik dengan sangat keras agar masakan yang dihasilkan terlihat cantik namun tetap enak dan bergizi. Restoran ini akan memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan kokinya, walaupun sangat sepele. Wajar saja jikalau ini berpengaruh terhadap cara Juna memberikan penilaian terhadap peserta yang dihadapinya. Pada dasarnya, dia hanya menerapkan apa yang dia peroleh dari pengalamannya. Saat pulang ke Indonesia, dia pun menunjukkan performa yang luar biasa sebagai seorang chef. Dia tahu bagaimana menciptakan suasana memasak yang tepat sehingga hasil yang dicapai pun maksimal.
Chef Juna juga pernah menjabat sebagai eksekutif chef di restoran Jack Rabbit Jakarta sebelum mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir Juli 2011 lalu. Konsisten dalam keahliannya yaitu memasak, Chef Juna berhasil terkenal dan meraih kesuksesan di bidangnya, dan saat ini ia menjadi juri di acara MasterChef Indonesia. Komentarnya yang sangat pedas dalam memberikan penilaian terhadap peserta lain itu mungkin dapat dimaklumi mengingat dirinya memang dididik sangat keras ketika pertama terjun ke dunia kuliner. Kritikan yang selama ini dilontarkan untuk peserta MasterChef Indonesia tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan proses Juna sendiri ketika masih belajar memasak. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.